Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa berkah buat kita semua dan ilmu kalian bisa bermanfaat bagi masa depan kalian. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Britania. Nah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya di kelas Bahasa Indonesia dengan Bu Fitri tentunya. Nah, pagi ini kita akan masih tetap belajar tentang teks deskripsi. Di dalam Google Classroom kalian sudah saya bagikan LKPD, bahan ajar, dan media pembelajaran yang kalian pelajari secara mandiri di rumah. Silakan dibaca Mbak Sarah quotes hari ini. Orang bodoh pandai setinggi langit, tapi selama ia tulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Selama kalian masih hidup, diusahakan kalian menghasilkan tulisan-tulisan, karena melalui tulisan-tulisan itu kalian tercatat dalam sejarah. Karena kita di dunia ini kan hanya sementara, jadi kalau kita nanti mati, tulisan-tulisan kita masih akan tetap hidup. Jadi ada jejak dari kehidupan kita. Itu yang dimaksud dari Pramudia Anantatur. Nah, quotes hari ini itu berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, Nak. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang keterampilan menulis teks deskripsi. Nah, pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang menulis teks deskripsi juga, tapi masih dalam tahap menulis kerangka teks deskripsi. Nah, hari ini kita menulis teks deskripsi secara lebih lengkap. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menulis teks deskripsi sesuai struktur dan unsur kebahasaan yang benar. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran inti, saya ingin memperlihatkan kepada kalian video vlog tentang teks deskripsi. Jadi Yogyakarta menjadi kota yang kaya akan destinasi wisata. Kota ini selalu menjadi tujuan utama karena letak geografisnya yang istimewa. Di setiap sudutnya selalu mampu menyuguhkan pemandangan yang memikat mata. Salah satunya terdapat di sebelah selatan kota Yogyakarta. Uniknya, selain hamparan gumuk pasir yang menakjubkan, terdapat pula perkebunan bunga matahari yang menjadi ikon khas di kota ini. Nah, itu tadi merupakan video vlog tentang teks deskripsi yaitu kota Yogyakarta. Jadi itu tadi contoh teks deskripsi yang berbentuk video. Kalian nanti juga sama, jadi membuat teks deskripsi tentang suatu objek. Kita sudah belajar tentang menulis kerangka teks deskripsi. Ada yang masih ingat enggak? Langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi itu apa saja dalam pembelajaran sebelumnya? Coba Mas Feristian. Langkah-langkah menulis teks deskripsi adalah 1. Menentukan objek yang akan dideskripsikan. 2. Mengadakan pengamatan atau observasi pada objek. 3. Pengumpulan data. 4. Membuat kerangka karangan. 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi yang utuh dan padu. Iya, terima kasih Mas Feristian. Jadi langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi itu ada 5, yaitu menentukan objek yang ada dideskripsikan. Yang kemarin kita sudah tentukan tentang objek yang ada dalam video si Otan. Nah, yang kedua mengadakan pengamatan atau observasi pada objek, yaitu kalian memirsa objek yang terdapat dalam video si Otan tentang apa kemarin? Tentang lipan ya. Yang ketiga mengumpulkan data. Jadi kalian sudah membuat
tabel pengamatan data yang sudah kalian kumpulkan dalam pembelajaran sebelumnya. Nah, yang keempat itu membuat kerangka karangan. Kemarin juga sudah kalian laksanakan menyusun kerangka karangan dari media video siotan. Nah, poin pembelajaran hari ini yaitu poin kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi yang utuh dan padu. Sebelum kita mengembangkan kerangka karangan, nah saya ingin kalian mempelajari tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks deskripsi, agar teks deskripsi kalian nanti bisa menjadi teks deskripsi yang baik, yang bagus, yang rinci dan detail, sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakan atau melihat sendiri teks deskripsi yang kalian deskripsikan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Teks deskripsi harus ditulis secara jelas dan rinci. Teks deskripsi berusaha menggambarkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, teks deskripsi berbeda dengan narasi. Yang keempat, penulis sebagai pengamat objek yang akan dideskripsikan harus memanfaatkan panca inderanya dalam mendeskripsikan objek. Jadi, nanti tugas kalian menulis teks deskripsi itu harus memanfaatkan seluruh panca indera kalian untuk menggambarkan objek yang akan kalian deskripsikan. Seperti kemarin objek tentang lipan dalam video siotan. Nah, itu saya lihat kerangka kalian sudah cukup bagus. Tetapi nanti di dalam mengembangkan kerangka teks deskripsi itu kalian harus memerinci lebih detail lagi teksnya atau kalimatnya. Sehingga bisa menggambarkan lipan secara rinci. Jadi seperti itu, Nak. Nah, ini contoh kerangka teks deskripsi yang sudah kalian kembangkan. Kalau kemarin kan tentang video siotan, tentang lipan, ini saya punya contoh tentang sebuah tempat. Ini ruang tamu. Bentuk kerangka teks deskripsinya sama seperti yang kalian kerjakan kemarin. Jadi struktur yang pertama, identifikasi. Hal yang dideskripsikan dalam gambaran umum itu apa saja? Nama atau identitas. Nah, kalau ini objeknya tentang ruang tamu, berarti identitas tentang ruang tamu. Kalimat perincian. Nah, kemarin ada beberapa anak yang di kalimat perincian itu hanya berupa kata saja. Padahal di situ sudah jelas perintahnya, kalimat. Berarti kalimat itu terdiri atas beberapa kata yang menjelaskan sebuah arti. Itu maksudnya kalimat. 1. Kalau berdasarkan identitas, ruang tamu adalah ruangan yang paling depan di bagian rumah. Kemudian masuk ke dalam deskripsi bagian atau struktur yang kedua. Itu menjelaskan lebih rinci tentang objek, yaitu menjelaskan ciri khususnya atau ciri fisik dari objek atau bagian-bagiannya. Yang pertama tentang ukuran. Ruang tamuku berukuran 4 x 4 meter. Tentang benda-benda dalam objek. Ini kan bagian-bagian dari objeknya. Yang kedua, pada dinding ruang tamuku terdapat foto waktu aku masih kecil. Terakhir, simpulan. Simpulan berisi kesan dari penulis. Jadi kalian memberikan kesan apa yang kalian rasakan di dalam ruang tamu itu. Contoh kerangka teks deskripsi tentang ruang tamu. Nah, dari kerangka teks deskripsi yang sudah kalian buat, itu coba kembangkan kalimat perinciannya menjadi kalimat yang lebih detail atau lebih rinci, atau ditambahkan kalimat-kalimat lain yang menjelaskan tentang objek. Ini kan hanya bentuk sederhana saja. Istilahnya itu kerangkanya. Nah, dari kerangka tersebut ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Sebuah teks deskripsi yang utuh dan padu berdasarkan struktur teks deskripsi dan unsur kebahasaannya. Ini contohnya. Tadi kan kerangkanya tentang ruang tamu. Nah, ini contoh teks deskripsinya juga tentang ruang tamu, pengembangan dari kerangka tadi. Pertama-tama, kalian harus membuat sebuah judul. Judul itu harus sesuai dengan objek yang akan kalian deskripsikan.
Kalau tentang ruang tamu, ya kalian beri judul ruang tamu. Boleh ditambahkan dengan beberapa kata sesuai keinginan kalian. Misalkan, ruang tamuku yang nyaman. Boleh seperti itu. Setelah membuat judul, kalian kembangkan bagian paragraf pertama, yaitu identifikasi atau tentang gambaran umum dari objeknya. Nah, yang pertama tadi di dalam kerangka itu kan ada kalimat perincian yang pertama. Ruang tamu adalah ruangan paling depan. Nah, dari kalimat itu silakan kalian kembangkan menjadi beberapa kalimat yang menjelaskan tentang ruang tamu. Ini yang pertama, paragraf pertama, ini tentang gambaran umum. Ruang tamu adalah tempat paling depan di rumahku. Ruang tamu itu digunakan untuk menyambut tamu yang datang ke rumahku. Ruang tamu di rumahku itu sangat sederhana. Ukurannya kecil namun tampak luas dan nyaman. Nah, dalam kerangka tadi kan hanya terdiri dari 3 kalimat yang pendek. Dalam ini, terus kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan beberapa kalimat yang menjelaskan tentang gambaran umum ruang tamu. Jadi tidak cukup kamu memberikan 3 kalimat yang pendek, tapi harus dikembangkan lagi menjadi kalimat penjelas-penjelas yang rinci. Jadi itu maksudnya dalam mengembangkan kerangka karangan. Kemudian masuk ke bagian paragraf kedua, deskripsi bagian. Tadi kan di dalam kerangka karangan kalian itu ada 3 kalimat, itu kalian kembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas yang lain. Yang mampu membuat pembaca itu seolah-olah merasakan sendiri atau berada sendiri di dalam ruang tamu yang kamu jelaskan. Jadi kalian harus menjelaskan secara rinci dan detail menggunakan panca indera kalian. Tidak cukup hanya dengan mata saja, tapi jelaskan dengan panca indera yang lain supaya lebih hasil teks deskripsimu lebih detail. Itu tingkat keberhasilan dari menulis teks deskripsi. Paragraf kedua, deskripsi bagian. Tadi di kalimat deskripsi bagian, kalimat perinciannya hanya ruang tamuku berukuran 4x4. Kemudian saya kembangkan menjadi teks deskripsi di paragraf kedua menjadi beberapa kalimat penjelas. Ruang tamuku berukuran 4x4 itu memiliki dinding berwarna putih dengan hiasan foto keluarga menempel pada satu sisinya. Tadi kan di kerangka itu hanya cukup 4x4, Nak. Nah, dalam teks deskripsi yang utuh itu kalian tambahkan kalimat-kalimat atau kata-katanya menjadi lebih jelas. Itu maksudnya. Saya tambahkan dengan dindingnya berwarna apa, kemudian dalam dindingnya itu terdapat benda apa. Kalau di sini saya jelaskan tentang hiasan foto keluarga. Nah, hiasan foto keluarga itu seperti apa? Kamu jelaskan juga lebih bagus nanti. Selain itu, ada juga fotoku saat bayi yang terpajang dengan bingkai berwarna hitam ukuran 10R. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Ini kan dijelaskan secara detail, bingkainya itu seperti apa, terus fotonya apa, bingkainya berwarna apa. Nah, itu maksudnya teks deskripsi yang rinci. Kursi yang memiliki bantalan berwarna kusam dan tidak empuk lagi ini berjumlah 4 buah. Coba dalam kalimat ini, berwarna kusam dan tidak empuk. Itu kan sudah membuat kalimat dengan menggunakan serapan panca indera penglihatan. Dan tidak empuk lagi. Tidak empuk itu kan indera peraba. Jadi sudah memasukkan beberapa indera, serapan beberapa indera dalam kalimatmu. Paragraf terakhir di bagian simpulan atau kesan, kalian berikan kesannya. Ruang tamuku memang sederhana, namun sangat nyaman dan hangat. Aku sangat suka berlama-lama duduk di ruang tamu. Nah, itu contoh dari pengembangan kerangka teks deskripsi yang sudah kalian buat sebelumnya menjadi teks deskripsi yang utuh dan padu. Nah, tugas kalian di rumah itu kalian kembangkan. Kalian lihat lagi video si Otan tentang lipan kemarin.
Setelah kalian buat kerangkanya, kalian kembangkan menjadi teks deskripsi yang utuh sama seperti contoh ini ruang tamu tadi. Coba saya putar lagi. Di balik wujud dan reputasinya yang menyeramkan, kelabang sebetulnya bukan ancaman kok bagi manusia. Tip, kamu asik, aku santai. Kamu asik, aku bantai. Tadi kan di dalam video sudah ada penjelasan tentang objek lipan tersebut. Saat menyentuh di bagian tangan atau kulit kalian itu terasa ada yang menusuk-nusuk tapi tidak melukai. Nah, perasaan menusuk-nusuk itu pada bagian depan sampai belakang dari lipan. Nah, itu bisa kalian buat atau muat dalam teks deskripsi yang akan kalian kembangkan. Dari informasi-informasi dalam video si Otan itu, kalian kembangkan lagi menjadi kalimat-kalimat perincian teks deskripsi yang bagus. Nah, itu maksudnya kalian memirsa video si Otan. Setelah kalian kembangkan, kalian tulis dalam LKPD yang sudah saya bagikan ke dalam Google Classroom kalian. Jadi nanti kalian tulis teks deskripsi kalian di bagian ini. Kalian kasih judul dulu yang pertama. Kemarin kan kalian sudah membuat kerangka judulnya. Silakan ditulis di sini. Silipan yang menyeramkan. Misalkan seperti itu ya. Nah, dalam judul setelah itu buat kalimat atau kalimat-kalimat perincian tentang paragraf identifikasi. Buat paragraf identifikasi di bagian pertama. Setelah itu di bagian kedua deskripsi bagian dan yang terakhir simpulan. Jadi seperti itu tugas kalian di rumah. Ada pertanyaan sampai sini? Nih tugasnya, pirsalah sebuah media video acara si Otan yang ada di YouTube dengan link berikut. Ini linknya sudah saya bagi. Kembangkan kerangka tes deskripsi yang telah kamu susun sebelumnya menjadi tes deskripsi yang utuh dan padu berdasarkan media video si Otan yang telah kamu pirsa atau tonton. Yang ketiga, tulis hasil tes deskripsimu dalam LKPD yang terdapat dalam Google Classroom kalian. Jadi, apa yang kamu dapat dalam pembelajaran hari ini, Nak? Mbak Renata? Langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi adalah menentukan objek, observasi, mengumpulkan data, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi yang padu. Iya, pinter sekali Mbak Renata. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang pertama tentang pembelajaran dalam menulis tes deskripsi, yaitu langkah-langkah menulis tes deskripsi. Terus apa lagi yang kalian dapatkan selain langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah menulis tes deskripsi? Coba Mas Ahanda, saya ingin dengar suaranya Mas Ahanda ini. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks deskripsi adalah menjelaskan objek secara detail dan rinci sehingga pembaca seolah-olah bisa membayangkan dan melihat sendiri objek teks deskripsi tersebut. Iya, bagus sekali Mas Ahanda. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kalian harus membuat teks deskripsi yang rinci dan detail sehingga pembaca seolah-olah mampu merasakan dan melihat sendiri secara nyata objek yang kalian deskripsikan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, saya dipimpin berdoa, Nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Ahanda. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.